Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari apa ya? Selasa ya? Imlek ya? Iya. Saya mau membahas soal ya berkaitan dengan Imlek. Tapi juga nyambung dengan apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Ya pasti tentang berkat ya. Tema saya adalah faktor penentu berkat bagian kedua. Saudara, saya ini dulu ya, prakata saya dulu. Ini saya sering sampaikan, saya ulang dulu secara sekilas supaya saudara bisa menangkap. Orang mau sukses ya, di dalam Imlek itu banyak tradisi nanti kita sharing ya. Tujuannya adalah supaya saudara diberkati di tahun apa ya? Tahun macan ya kalau nggak salah ya. Jadi ada tradisi-tradisi, larangan ini, itu, harus lakukan ini dan itu ya. Nah secara umum, faktor penentu berkat, kalau syaratnya itu 100%, ini saya udah sampaikan berkali-kali. Faktor yang pertama, 50% itu ditentukan oleh cara berpikir, mindset, atau keadaan hati. Ya, nggak gampang kecewa, hatinya besar, dapat isu ini itu, nggak langsung patah semangat. Jadi 50% faktornya hati atau mindset, cara berpikir. 30% lagi adalah apa yang dilakukan berulang-ulang setiap hari, itu menjadi pengalaman atau skill. Itu yang menentukan kesuksesan. Dia bisa karena biasa. Ya. Mahir karena biasa melakukan itu. Saya sering katakan pemain sepak bola, dia fokusnya harus di sepak bola. Makanya Cristiano Ronaldo tuh bisa begitu hebat mengelola bola, karena dia cuma fokus satu itu. Kebiasaan yang diulang-ulang. Dia kalau saudara bisa bayangkan kalau dia juga main pingpong, bulu tangkis, tenis, basket, voli, kacau dia. Nangkap ini. Artinya kebiasaan yang dilakukan jadi terbagi-bagi. Entah basket, entah main pingpong, entah tenis, entah bulu tangkis, entah voli, nggak bakal hebat. Nah, 30% ditentukan apa? Apa yang dilakukan berulang-ulang. 20% ditentukan oleh pendidikan saudara. Sekolahnya di mana? Lulusannya apa? Itu ya, tangkap itu dulu. Nah, kita mau kan sukses. Apa sih definisi daripada sukses? Sukses, coba suruh perhatikan kata-kata saya. Bukan berapa banyak harta yang kau miliki, tetapi berapa banyak orang jadi bahagia dengan apa yang kau miliki. Kalau saudara belum mengerti apa yang saya ucapkan, nanti saya kasih cerita, baru saudara nangkep. Saya ulang lagi. Apa itu sukses? Sukses itu bukan berapa banyak harta yang kau miliki, tetapi berapa banyak orang jadi bahagia dengan apa yang kau miliki. Saya kasih cerita. Sukses dan bahagia. Suatu hari saya nonton di Facebook video cuplikan yang tadi saya katakan, sukses dan bahagia. Dalam video itu ceritanya di Singapura. Ada 4 ibu, ya, teman sekolah, ngadain reuni di sebuah kafe sambil ngopi. Kalau saudara ketemu dengan teman-teman lama, kira-kira apa yang saudara ceritakan? Yang ditanya pasti, anak kamu sekarang berapa? Gitu kan ya? Nggak ditanya, rumah lu sekarang berapa? Mobil lu berapa? Ya, pasti ditanya, anak lu berapa? Bagaimana keadaan anakmu? Gitu ya. Nah, 4 ibu ini lagi cerita nih. A, B, C. Si A cerita tentang anaknya, membanggakan anaknya. Oh, anak saya sekarang udah jadi pengacara. Dan dia kerjanya di London. Ini Singapura ya. Dia menjadi pengacara yang terkenal. Gajinya luar biasa dah, bayarannya mahal. Oh, bangga si ibu ini, si A. Si B juga nggak mau kalah dong. Si B cerita lagi, wah kalau anak saya mah jadi dokter ahli bedah. Itu kerjanya di luar negeri, di Kanada juga. Di Kanada, yang tadi di London ya, di Inggris. Yang ini di Kanada.
Wah, itu sekali operasi cerita tuh. Bayarannya mahal. Sekian, sekian, sekian. Wah, bangga. Yang si C juga nggak mau kalah. Dia cerita, kalau anak saya, dia bilang, sekarang menjadi CEO, ya, presiden direktur lah. Pokoknya, satu perusahaan multinasional. Kerjanya di mana? Di New York. Wow, bangga nih 3 ibu ini. Nah, ibu yang keempat ini, diem aja kan. Yang 3 ini nanya, lah bagaimana dengan anakmu? Ayo dong, ceritain. Jadi yang 3 ini, ABCD ini lagi membanggakan anaknya dengan prestasi yang luar biasa. Satu jadi pengacara, satu jadi dokter ahli bedah, satu menjadi CEO, presiden direktur perusahaan multinasional. Kalau yang si D ini, yang keempat, diem aja kan, minta diceritain. Dia cuma ngomong begini, oh kalau anak saya sebentar lagi akan jemput saya. Dia cuma cerita begitu. Ya tapi bagaimana dong? Ya ntar kamu bisa lihat sendiri deh, dia bilang. Nggak berapa lama, datanglah sebuah mobil yang nggak mewah-mewah banget, ya, tapi menengah ke atas gitu. Datang seorang pria bersama wanita, yaitu istrinya, dan seorang anak, ya pasti cucunya ibu ini. Turun, di mobil itu turun, sebelum turun, mereka bertiga nih, dada-dadaan nih sama si ibu yang tadi diem aja, dada-dada gitu. Nah, nggak lama, si anaknya yang laki-laki itu turun, jemput si mamanya ini, dan mamanya ngomong sama yang ketiga ini, maaf ya, saya mau makan siang sama anak saya, ini anak saya. Dia tidak usah ceritakan tentang jabatannya apa-apa gitu. Saya mau makan siang. Akhirnya dituntunlah si ibu itu sama anaknya, dan ditunggu oleh mantunya. Mantunya dada-dada, sama cucunya dada-dada. Pergilah mereka makan siang. Yang 3 ini bangga dengan apa? Tapi dia nikmati gak? Sudah nangkep ini gak? Ini yang saya katakan sukses dan bahagia. Akhirnya yang ketiga, ibu itu yang tadi cerita tentang anaknya, dibanggakan anaknya. Mereka nggak mendapatkan apa-apa. Ternyata si ibu yang keempat itu, yang D itu, mendapat satu kebahagiaan dari anaknya. Sudah nangkep ini. Apa itu sukses? Sukses bukan seberapa banyak harta yang kau miliki, tetapi seberapa banyak orang jadi bahagia dengan apa yang kau miliki. Siapa sini punya anak, saya doain kaya raya, tapi adanya di luar negeri, pulangnya 5 tahun sekali. Saudara bahagia? Tangkap ini ya. Oke, itu. Saudara, kenapa Imlek itu harus ada dodol? Ya. Kue lapis apa? Lapis legit ya. Satu lagi apa? Hah? Permen. Hah? Bandeng ya. Kenapa? Nah, sebentar nanti kita kan mau merayakan Imlek. Dan ada pantangan-pantangannya kan. Intinya kalau saya selidiki, tradisi yang dimunculkan lah atau diciptakan itu sebenarnya untuk supaya kita menjadi supaya kita tuh bahagia, diberkati. Bicara dodol itu apa? Dodol itu lengket ya. Terus apa lagi? Rasanya apa? Asin apa manis? Manis. Itu bicara biar hubungan keluarga itu harmonis. Selalu hubungannya manis. Lengket terus. Kalau saudara dengar cerita saya yang tadi tentang ibu yang lagi reunian, yang 3 itu kesian nggak? Ya, ya mungkin dikirimin si duit, tapi dia nggak bahagia tuh. Lebih bahagia yang keempat kan? Ada hubungan, ada waktu makan siang. Tangkap ini, ya? Itu dodol. Terus kenapa ada bolu kue lapis supaya rezekinya berlapis-lapis, begitu ya? Kalau bandeng saya kurang gitu paham tuh. Hah? Kalau bandeng kenapa ya? Oke. Nggak tahu nih bener nggak ya? Kalau dulu saya waktu kecil itu dikatakan kalau Imlek itu nggak boleh nyapu, bener nggak?
Selama 3 hari, nyapunya nanti di hari ke-3. Dengar dulu Bu, maksud tujuannya apa gitu ya? Taunya Imlek nggak boleh nyapu aja. Itu tujuannya untuk apa? Supaya sebelum Imlek saudara jadi rapi-rapi. Bener nggak? Wah, nyapu yang tadinya nggak nyapu jadi nyapu, yang tadinya nggak ngepel dipel. Ada ruangan yang mungkin nggak pernah dipel, akhirnya karena mau sincia, ya dengan tradisi yang 3 hari nggak boleh Imlek pertama, kedua nggak boleh nyapu. Wah, itu dibersihin tuh. Untuk apa? Supaya kita diberkati. Masuk akal nggak? Masuk ya. Terus kalau buka toko katanya di hari kedua tuh nggak boleh. Di hari ketiga nggak boleh. Itu supaya udah jangan mikirin duit deh. Ayo kita kumpul-kumpul. Sudah nangkep nggak? Tujuannya ke sana, ya. Nah, kembali lagi ke tema khotbah saya. Faktor penentu berkat pertama adalah dodol. Apa dodol? Kerukunan, ya. Boleh dikeluarkan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Faktor penentu berkat pertama dodol, apa? Kerukunan atau harmonis. Kita baca ya. Ayo keluarkan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini Daud ya. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terus seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Perhatikan ayat 3-nya. Seperti embun gunung Hermon yang turun dari atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana ada dodol yang bisa membuat melekat, kehidupan rumah tangga melekat, Tuhan perintahkan. Ibaratnya berkat ini melayang-melayang, dia mencari yaitu yang bisa melekat. Berkatnya adalah kerukunan. Saudara, saya mau katakan begini, kalau saudara berumah tangga gitu ya, sering nggak timbul akhirnya, kayaknya saya nggak cocok tuh sama dia, gitu ya, setelah berumah tangga. Saya mau katakan begini, mungkin saudara melihat si A, si B, keluarga si A, si B, cocok ya, sama-sama hobi, apa misalnya? Ya, hobi makan, jalan-jalan gitu ya. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu benci keseragaman. Makanya saya sering lihat rumah tangga itu kalau si istrinya cerewet, pasti si suaminya pendiam. Si suaminya banyak ngomong, istrinya pasti pendiam. Saudara ngerti ya? Jadi Tuhan itu benci keseragaman, tetapi dia cinta kesatuan. Makanya manusia diciptakan gak ada yang sama. Mulai dari yang hitam, kuning, putih, merah. Waduh, macam-macam. Saudara nangkep ini ya? Itulah karakter daripada Tuhan. Nah, tadi saya katakan faktor penentu pertama, faktor penentu berkat pertama adalah dodol, artinya kerukunan. Ada kesatuan. Apa sih itu artinya keluarga yang harmonis? Harmonis itu adalah satu keluarga yang beda latar belakang, tapi dia satu. Itu namanya harmonis. Kalau sama-sama gitu, itu bukan dikatakan harmonis. Musik ini kan berbeda, ya. Ada bass, ada gitar, ada keyboard. Dia beda. Tapi ketika dia satu, itu disebutnya apa? Harmoninya indah. Makanya kalau musiknya ini semua drum, itu nggak indah. Contoh gitar ya, ini saya ambil gitar. Lihat, senarnya ini beda semua. Kalau semuanya sama nih, nggak ada indahnya, ini nggak bisa disebut harmoni. Begitu juga dalam rumah tangga, kalau saudara sama-sama gitu, sama-sama doyan makan pete, sama-sama doyan apa gitu ya, terus dia bisa satu, itu bukan harmoni. Kalau harmoni ini dia beda tapi satu. Ini contoh nih tuh, bass gitu kan. Tapi kalau dibikin harmoni jadi enak. Itu ya contoh ya. Suruh nangkep ini ya. Jadi
beda tapi satu. Nah ini nih saya mau ajarkan kepada saudara adalah satu hati, satu pikiran seperti hatinya Tuhan. Coba dikeluarkan Kolose 3 ayat 23. Jadi apapun yang saudara perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saya mau seperti hatinya Tuhan. Saya mau seperti pikiran-pikirannya Tuhan. Kalau istri saya juga mau seperti itu, wah itu bagus. Pasti itu luar biasa. Nangkap ini ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, satu hati, satu pikiran, satu tujuan seperti hati dan pikiran dan tujuannya Tuhan. Wah, mantap dah itu. Ya, itu faktor pertama apa? Kerukunan. Faktor kedua, faktor orang tua. Ada ungkapan, perlakukan orang tuamu jongos, berkatmu berkat jongos. Ini dari bawah ke atas. Saudara perlakukan apa kepada orang tuamu, berkatnya seperti saudara memperlakukan orang tuamu. Kalau saudara memperlakukan orang tuamu raja, maka berkatmu adalah berkat raja. Keluaran 20 ayat 12. 10 perintah Allah 1-5 itu bicara manusia dengan Tuhan. Jadi hukum itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. 5 lagi manusia dengan manusia, ya. Manusia dengan manusia ada 5 hukum. Hukum pertama adalah ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, orang tua ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat selanjutnya apa? 13-nya. 13, nah baru. Jangan membunuh, jangan berzina, ikutin aja terus. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan istri orang. Itu hukum yang nyusul. Jadi saudara tidak lakukan, mungkin tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tetapi saudara tidak melakukan hukum yang utama, yaitu hormatilah orang tuamu atau ayah ibumu. Percuma semuanya. Saudara nangkap ini, ya? Ini bicara berkat yang dari bawah ke atas, artinya berkat itu tergantung dari bawah, berarti kita ya anak kepada orang tua. Apa yang saudara lakukan kepada orang tua? Tadi saya katakan, memperlakukan orang tua jongos, berkatmu adalah berkat jongos. Tapi kalau saudara memperlakukan orang tuamu raja, maka berkatmu adalah berkat raja. Itu dari bawah ke atas. Tergantung kalian sebagai anak. Nah, ada lagi faktor orang tua yang dari atas ke bawah. Nah, ini kita baca dulu. Mazmur 37 ayat 25. Jadi kalau orang tua kita hidup di dalam kebenaran, itu berkatnya ke anak cucu. Firman-Nya berkata apa? Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini pengalaman dia nih. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi kalau kita sebagai orang tua hidup di dalam kebenaran, tetapi hidup dalam kebenaran, pasti itu berkatnya ke anak cucu, ketiga, 4 keturunan. Ini faktor orang tua yang dari atas ke bawah. Bagaimana kalau orang tua kita nggak benar misalnya ya? Saya udah sering anjurkan kepada saudara, kalau berdoa, selalu ada kata-kata begini, tutup bungkus saya, apalagi istri saya, anak cucu mantu gitu ya, dengan darahmu Yesus, darah Yesus, supaya kuasa bla 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 tadi, ya, kuasa setan, iblis, kutuk nenek moyang, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Itu, saudara, ada orang bilang kalau kamu cari pasangan, lihat dulu apa? Bibit, bebet, bobot. Itu nyata loh. Saya sering lihat nih, ini orang yang di luar Tuhan ya.
Si engkongnya itu apa gitu, nanti lihat deh, cucunya juga persis kayak engkongnya gitu ya. Kawin 3 kali, entar cucunya juga begitu. Ngerti gak? Itu kutuk. Makanya saya kalau berdoa nggak pernah tuh nggak berkata tutup bungkus saya dengan darah Yesus. Supaya apa? Kutuk nenek moyang dihancurkan. Ya, karena segala kutuk sudah ditanggung di kayu salib. Kutuknya ada di sini. Perkatakan itu, ya. Coba baca lagi Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Ya, Mazmur 112 ayat 1. Ayo. Kalau saudara nih punya roh takut akan Tuhan, berkatnya bukan berhenti di saudara aja, tapi dia turun ke anak cucu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya. Takut yang ada rasa hormat, takut Tuhan kecewa, bukan kecewa, sedih, kita takut melanggar pelaturannya, maunya Tuhan, kita sangat suka baca, Tuhan maunya apa sih? Berkatnya apa? Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Lanjut, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saya bersaksi ya, saya punya teman, saya nggak usah sebut namanya, ketika dia dalam keadaan terpuruk, dia punya saudara lain, itu, anggaplah cicinya itu kaya raya. Tapi mamanya itu selalu mau minta uangnya sama si ini, teman saya ini. Dan teman saya ini merasa, kita kasih namanya si A ya, si A ini merasa dia sedang lagi terpuruk. Mama, kenapa sih minta uangnya sama saya? Enggak, saya maunya sama kamu aja. Cici kan kaya raya, kenapa nggak minta sama dia? Enggak, tohnya saya maunya sama kamu. Nanti akhirnya saudara bisa tahu, kenapa si ibu ini mintanya sama si A aja. Ya akhirnya si A ini kadang-kadang pinjam sana, pinjam sini untuk memberkati mamanya. Nah, singkat cerita, dalam hitungan berapa, si A ini maju, pesat. Dipanggillah, ibu ini maju, si A ini. Nak sini. Tuh kan, mama udah bilang apa? Sekarang kamu kaya kan? Jadi mama minta sesuatu itu, kenapa mama nggak mau minta sama cici kamu yang udah kaya? Karena dia udah kaya. Mama nggak mau memberkati dia. Bukannya nggak mau ya, maksudnya dia udah cukup lah. Tapi mama mau memberkati kamu, makanya mama minta sama kamu. Mintanya nggak banyak, 200, 300, tohnya kamu harus kasih mama 300.000, udah. Karena mamanya tahu, nanti lihat. Dan akhirnya itu menjadi kenyataan. Mungkin kalau Pak Joni tahu dah ya, siapa orang itu. Tangkap ini, ya. Orang tua itu rela mengorbankan nafkahnya, nggak takut miskin tuh, supaya kalian itu sekolahnya bisa tinggi. Tetapi kita sebagai anak, ya, kok mengeluarkan uang sekian untuk orang tua, kita takut kekurangan. Ada yang berpikir seperti itu nggak? Oh banyak. Kalau saya lihat